Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal hati lima sabaq nasul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdar azim ma ba'du. Kita mulai sore ini dengan bacaan basmalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Babu sunai untuk maqala as-salisa, pernyataan ketiga. Kalau kemarin itu tentang khobar hadis Nabi, sekarang kita akan masuk pada asar, yaitu qaulus sahaba wa af'alus sahaba wa tabi'in. Sebenarnya sudah diterangkan terdahulu. Al-maqalah as-salisatu, pernyataan ketiga, an Abi Bakrin. Ini dimulai dari sahabat Abu Bakar. Sepertinya Al-Asqalani ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, setelah Nabi secara otoritas yang boleh menerangkan agama itu, pertama itu kitabullah, kedua Allah, itu kan ada hadis ad-dinun nasihatu liman ya Rasulullah, maka jawab qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi ila akhirih. Ini Ibnu Hajar menyusun kitab ini, walaupun babnya bab sunai, secara otoritas yang boleh bicara tentang agama itu pertama Nabi, ya, ini, kedua adalah sahabat. Nanti setelah sahabat baru tabi'in. Al-maqalatus salisatu, maka pernyataan yang ketiga, an Abi Bakrin, dari Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya As-Siddiq. Ini orang diberi gelar Siddiq karena setiap apa yang dia dengar dari Rasulullah dia benarkan, dan apa yang dia dengar dari orang lain tentang Rasulullah dia benarkan. Saddaqta, nah, gitu. Dia sadaqah yusad, selalu membenarkan tentang Nabi. Apa yang didengar di Nabi, saddaqah. Apabila dia dengar di orang lain tentang Nabi, saddaqah. Itu maka diberi gelar As-Siddiq. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau sebagai umat Muhammad dan sebagai hambanya. Qala, berkata Abu Bakar As-Siddiq ini, man dakhala al-kubra, man, siapa orang masuk kuburan, berarti bukan hanya masuk, mati. Bila zadin, tanpa bekal. Tanpa bekal. Tanpa bekal. Ai minal amali soleh, yang berupa minal amali soleh, dari amal-amal soleh. Dia tidak bawa amal soleh. Kemarin saya terjemahkan itu lawan kata dari dulmun. Dulmun itu. Fakan nama, maka sesungguhnya dia seolah-olah raqibal bahra, mengendarai, menaiki lautan, bila safinatin, tanpa memakai safinah, yaitu kapal. Ya kan? Fakan nama raqibal bahra bila safinatin, naik perahu, naik kapal, naik laut, menyeberangi laut tanpa memakai perahu, tanpa memakai kapal atau bot apa saja yang di laut itu, tanpa itu perumpamaannya. Diumpamakan
oleh Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin fakannama raqil bahra bila safinatin. Ai fayaghriqu, maka dia tenggelam, gharqan, sungguh tenggelam, la khalasa lahu, maka tidak ada orang yang menolong, illa biman yungkidu, kecuali dia bersama orang-orang yang menolongnya. Biman yungkidu, man yungkidu, siapa yang mengentasnya, menyelamatkan dia, siapa? Itu kan Allah. Tapi hal ini itu amal soleh nanti. Berarti ini menggambarkan tentang beratnya adab kubur. Adab kubur. Itu ada hadis Rasulullah itu, ya. Kullul mayyiti yuhtamu ala malihi. Ini yang tantangan. Ini yuhtamu diakhiri seseorang itu dengan amalnya, itu amalnya, tidak ada lagi kalau sudah mati itu, ya. Ya. Kullul mayyiti yuhtamu ala amalihi illa al-murabit. Al-murabit ini adalah orang yang bertugas di perbatasan. Ya. Antara perbatasan satu negara dengan itu ada penjaga. Itu murabit. Ada juga mengartikan mujahid, orang yang berjuang, atau mujtahid. Murabit itu. Wa idza huwa yaqul, ya, fa innahu yanmu lahu amaluhu, maka sesungguhnya yanmu, berkembang. Fa innahu, karena murabit itu yanmu lahu amaluhu, pekerjaannya, amalnya selama menjaga itu berkembang, bertambah. Tapi selain murabit tidak berkembang. Gitu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yu'man, dia aman. Siapa aman? Al-murabit, orang yang menjaga di perbatasan situ, orang yang mujahid itu, orang yang mati syahid itu. Yu'man, aman. Min fatanil kubri, dari ujian dari siksa-siksa kubur. Dalam riwayat Bukhari itu ada dua wanita Yahudi datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, orang mati semuanya itu disiksa di kuburnya. Kata Aisyah, la, kadzabtuhuma. Enggak, bohong kamu. Itu kan diingkari oleh Aisyah. Maka ketika dua wanita Yahudi itu pergi dari Aisyah, Nabi masuk ke rumahnya. Aisyah bercerita kepada Nabi, benar orang mati itu diadab. Kata dua wanita tadi ke saya bilang bahwa diadab. Maka Nabi jawab, sadaqata. Apa? Duanya benar bahwa orang mati itu diadab di kubur. Itu kata Rasulullah, ya. Innahum yu'adzibuna adaban tasmauhul bahaim. Mereka semua itu diadab di kubur mereka. Tasmauhul bahaim, yang mendengar suara jeritan mayit yang diadab itu adalah binatang-binatang. Kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk mendengar itu. Ditutup. Karena kita diminta al-iman bi'adabil kubri. Kalau iman dengar ada, maka jauhi hal-hal yang bisa mengakibatkan kita diadab. Setelah satu riwayat itu, orang yang buang air kecil tidak dicuci. Orang buang air kecil, kencing di jalan, kan? Tidak dicuci, tidak ada tohara itu, yu'adzab itu, disiksa dia, karena tidak mencuci najis itu yang ada pada badannya. Al-Juwairi bercerita, gitu ya. Jadi Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu adalah berjalan di
kebun penduduk Bani Najjar. Naik unta. Di dalam kebun itu ada kuburan, 4-6 kuburan. Nah, ketika masuk itu, semua unta yang dinaiki oleh para sahabat Nabi juga terbanting itu, lari, tunggang langgang. Nabi hampir jatuh itu. Nabi tanya kepada orang, salah satu dari sahabat itu yang masih anaknya ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'rif ashabah hadil akbura. Siapa yang kenal nama-nama orang yang ada di kuburan ini? Man ya'rif ashabah hadil akbura, kata Nabi. Faqala rajulun, ana ya Rasulullah. Qala famata mata haula. Kapan mereka itu mati? Qala matu fil isyrak, dia mati dalam kesyirikan. Tadi itu unta-unta yang dinaiki oleh sahabat itu, oleh Nabi juga, itu terpental, lari karena sangatnya orang yang disiksa dalam kubur. Silakan. Karena sangatnya siksa itu, jeritannya orang yang disiksa di kubur itu, sehingga binatang itu tunggang langgang itu lari, ini menjauh itu. Tunggang Nabi sampai mementalkan Nabi itu. Dari dekat Nabi ke kuburan itu. Faqala inna hadhil umma tubatala fi kuburiha. Umat ini, penduduk kuburan ini, tubatala, sedang diuji oleh Allah. Ujinya disiksa. Falala alla tadafanu, maka jika kamu tadi tidak berpencar-pencar itu, tunggang langgang lari, la da'utullaha ayyusmi'akum, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan siksa kubur kepada antum semua ini. Kata Nabi, saya yang dengar, Nabi yang dengar siksa kubur tadi itu, siksa kuburnya itu sangatnya pedihnya siksa kubur. Ya, silakan. Maka kata Abu Bakar itu, apa tadi? Man dakhala al-kubra bil lazzatin fa kanna marqul bahra bi safinatin. Man dakhala al-kubra bil lazzatin, siapa yang masuk kuburan tanpa bekal, fa kanna maka sungguhnya dia seperti rokiba, mengendarai, menyeberangi lautan al-bahra bila safinatin, tanpa menggunakan safina, kapal atau perahu untuk nyeberang. Itu menandakan gambaran. Maka la khalasu, maka tidak ada yang menolong. Illa mimman yungkitu, kecuali bersama orang yang menolongnya. Di antara hadis itu baca Quran, safi'an lahu. Quran itu menjadi penolong di kubur. Surat Yasin kalau kita baca sering menghafal itu ada di ujung kepala kita berupa pemuda. Nanti akan membenarkan. Walaupun kita bisa menjawab 6 pertanyaan marabbuka itu. Marabbuka kan pokok itu kan, marabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka itu kan, wa ma qiblatuka wa ma ihwanuka itu. Masih banyak sebenarnya. Itu sebagian akan ditanya itu. Bertanya ya, silakan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana qala berkata sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberi salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi kubrihi, bagaimana keadaannya, keadaan mayit di kuburnya. Mal mayyitu fil kubrihi illa, kecuali kal ghariqil mughawis, kal ghariq al mughawis, seperti orang yang tenggelam, mughawis yang minta tolong. Seperti orang yang tenggelam di laut, al-mughawis yang minta tolong untuk bisa dientah dari laut. Itu. Ayat talibu li ayyughas,
minta tolong agar ditolong karena dia tenggelam. Itu kata Nabi, mal mayit fi qabrihi illa kaloriqil mughawwithu. Tidak tolong karena diadab. Tidak tolong untuk bantuan. Apa pertolongannya nanti? Ya nanti amal soleh tadi itu yang nolong kita. Amal soleh, ya kan? Seperti tadi Robit itu yang mau terus bentuk itu bisa aman karena ada amalnya yang dilakukan selama dia menjaga. Nah, amalnya.